Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lendi Kehermawan SPD, selaku narasumber, dan Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, terutama pada program kita kali ini Bapak Ibu, yaitu workshop virtual, yang mana memang kegiatan ini digunakan atau bertujuan begitu Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian, seperti yang telah saya katakan di awal, Bapak Ibu, kegiatan workshop virtual ini akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut ya, Bapak Ibu. Dengan rincian 3 hari pertama, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting ini langsung bersama dengan Bapak Lendi dan langsung dipandu oleh beliau. Nah, kemudian mulai dari hari pertama hingga hari terakhir yaitu tanggal 8 Desember tepatnya Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group. Jadi nanti silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa menanyakannya di WhatsApp Group. Nah, tidak hanya itu, Bapak Ibu, terkait segala bentuk administrasinya tentunya akan tim kami siapkan dan akan kami bagikan di WhatsApp grup Bapak Ibu. Yang mana nantinya Bapak Ibu diharapkan untuk bersabar menunggu terkait segala bentuk administrasinya. Dan terkait link presensi tentunya tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait presensi. Nah, Bapak Ibu, untuk mengecek kehadiran Bapak Ibu nih, apakah Bapak Ibu sudah siap semua yang bergabung di room Zoom meeting kali ini? Saya izin berinteraksi dengan Bapak Ibu. Kita sudah ke pertemuan ketiga, begitu ya Bapak Ibu, di mana ini adalah pertemuan terakhir. Dan sebelum-sebelumnya nih, Bapak Lendi sudah memaparkan terkait topik kita, yaitu pembuatan media pembelajaran interaktif dengan Genially. Nah, Bapak Ibu, saya izin bertanya, nanti bisa ya Bapak Ibu disampaikan di meeting chatnya, silakan nanti Bapak Ibu bisa diketikkan gitu. Nah, untuk di pertemuan pertama nih, Bapak Ibu, Bapak Lendi telah memaparkan terkait materi apa nih kira-kira Bapak Ibu? Coba nih, saya ingin tahu nih apakah Bapak Ibu udah benar-benar siap nih pada malam hari ini? Pada pertemuan pertama nih, kira-kira Bapak Lendi kemarin sudah menyampaikan materi terkait apa nih? Yang mana tentunya terkait Genially ini ya Bapak Ibu. Silahkan bisa disampaikan di meeting chatnya. Apakah terkait membuat presentasi atau membuat infografis atau membuat desain-desain yang lain atau membuat apa begitu Bapak Ibu. Silahkan bisa disampaikan di meeting chatnya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah menyampaikan di meeting chatnya menandakan bahwasanya Bapak Ibu ini udah siap dan sudah siap untuk melangkah ke materi selanjutnya. Iya, ada Ibu Marlina membuat presentasi ya, presentasi interaktif begitu ya, Bapak Ibu. Benar sekali ini Ibu Marlina. Wah, ini Ibu Marlina udah siap nih. Iya, hari pertama Ibu Tri Ayu. Lengkap sekali nih. Hari pertama Jenili presentasi. Hari kedua Jenili gamifikasi. Iya, benar banget Ibu Tri Ayu. Wah, jadi Ibu Tri Ayu sangat semangat sekali nih. Bapak Ibu harus juga lebih semangat ya tentunya. Nah, jadi benar Bapak Ibu, di hari pertama kita sama-sama membuat terkait presentasi interaktif dengan Genially. Kemudian hari kedua Bapak Ibu merancang gamifikasi dengan Genially. Iya, membuat quiz dan game untuk pertemuan kedua Bapak atau Ibu Sofuro. Iya, baik. Ternyata udah siap semuanya ya, ini Bapak Ibu. Nah, di pertemuan ketiga ini, Bapak Ibu, nantinya bersama dengan Bapak Lendi akan sama-sama mengenal begitu, akan sama-sama mengetahui bagaimana step by step terkait merancang infografis dengan Genially. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin langsung mempraktekannya,
silakan Bapak Ibu bisa siapkan device-nya terlebih dahulu. Jadi kami menyarankan untuk Bapak Ibu ini menyiapkan dua device, satu device untuk melihat pemaparan materi atau step by step-nya. Nah, device kedua Bapak Ibu bisa langsung untuk mempraktekannya, begitu. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, kalau misalkan hari ini saya tidak bisa, malam ini tidak bisa langsung mempraktekannya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, karena nantinya rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti step by step yang telah dipaparkan oleh Pak Randy. Begitu ya Bapak Ibu. Iya Ibu Rasmila, wah saya ketinggalan. Ini harus segera buka aplikasi ini. Iya benar banget Ibu Rasmila. Ibu Dasmiti bisa menyimak kembali rekaman Zoom meeting yang telah dibagikan, atau Ibu Dasmila juga bisa nanti melihat materi yang telah dibagikan oleh Pak Lendi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi. Wah ini Ibu Rasmila selalu on cam ini di pertemuan satu hingga pertemuan ketiga. Luar biasa. Silahkan bagi Bapak Ibu yang on cam bisa banget ya, tidak perlu malu-malu. Ya baik, langsung saja Bapak Ibu karena ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lendi yang tentunya akan membersamai Bapak Ibu di pertemuan ketiga ini. Langsung saja kami silakan kepada Bapak Lendi Hermawan SPD untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Saya mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah kembali masih bisa bertatap muka secara virtual Bapak Ibu ya. Di hari yang ketiga dalam agenda workshop virtual pembuatan media pembelajaran interaktif dengan Genially. Nah, Genially ini sebuah platform Bapak Ibu, web tool yang bisa kita manfaatkan untuk membuat presentasi, gamifikasi, dan beberapa hal lainnya yang seperti saya sampaikan kemarin Bapak Ibu ya. Namun sebelum saya mulai Bapak Ibu untuk menuju ke agenda yang ketiga di malam hari ini, tentunya malam hari ini adalah malam yang terakhir Bapak Ibu ya, malam terakhir kita bertatap muka secara virtual melalui Zoom, sehingga hari ini saya akan tutup materinya dengan materi yang sering kita gunakan Bapak Ibu ya, terutama akhir-akhir ini bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang mengikuti guru penggerak, biasanya ada tugas-tugas membuat presentasi, membuat eh, infografis seperti itu Bapak Ibu, sehingga mungkin nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan ya Genially ini untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, Bapak Ibu sebelum saya memulai ya, saya ingin bertanya Bapak Ibu melalui kolom chat. Tadi kan Mbak Melisa sudah bertanya apakah Bapak Ibu sudah mencoba. Nah, tadi sudah ada beberapa yang menjawab dan sudah mencoba Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau bertanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang hari ini bergabung di Zoom meeting, ya, Bapak Ibu mengajar mata pelajaran apa dan jenjang apa Bapak Ibu? Semisal saya mengajar mata pelajaran matematika jenjang SMP, sekarang seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ketikkan, oh Ibu Rasmila, pengawas Ibu Tri Ayu, PPKN, SMP, kemudian Ibu Sofuro mengajar PAI jenjang SD, Ibu Dina IPA SMP, kemudian ada Bapak Marcelinus, Kepala Sekolah, Ibu Asmayanti, IPAS SMK, SD, SMP, SMK, SMA, itu Bapak Ibu ya, banyak sekali. Ada yang TK mungkin Bapak Ibu mengajar anak usia dini mungkin yang bergabung. Dari tadi belum saya lihat Bapak Ibu ya, kebanyakan SD ya SD.
Jadi menarik sekali Bapak Ibu karena materi kita ini terkait presentasi yang interaktif ya, dengan tampilan yang luar biasa menarik ya menurut saya jika kita gunakan sebagai media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di jenjang SD, SMP maupun jenjang atas Bapak Ibu ya, eh, mungkin bisa sekali untuk sesekali mencoba atau Bapak Ibu mungkin konsisten mencoba memakai Genially untuk membuat presentasi sangat bisa Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris, matematika ada juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab dan tentunya eh, Bapak Ibu yang malam ini hadir, tentunya Bapak Ibu sangat semangat sekali ya untuk eh, belajar bersama bagaimana membuat presentasi interaktif seperti itu. Nah, mohon izin Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu untuk menyampaikan agenda kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, eh, malam hari ini adalah malam pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga nanti kita akan membahas topik utamanya adalah bagaimana cara membuat infografis menggunakan template yang tersedia di Genially Bapak Ibu. Dan juga nanti membuat infografis dari awal menggunakan fitur blank creation ya. Jadi tanpa menggunakan template Bapak Ibu. Kalau di 2 malam kemarin ya, pertemuan pertama dan kedua kita membuat menggunakan template yang tersedia. Nah, pada malam hari ini nanti kita coba Bapak Ibu membuat infografis menggunakan blank creation atau tanpa menggunakan template. Nah, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu nanti mungkin yang belum mencoba, Bapak Ibu ada pandangan. Ya, ada pandangan ketika mau membuat dari awal, dari nol, itu seperti apa? Langkah pertama yang harus dilakukan apa? Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, infografis sendiri, Bapak Ibu, itu adalah sebuah representasi visual yang mana menggabungkan teks dan gambar, Bapak Ibu ya. Teks, gambar, dan juga tentunya elemen-elemen grafis pendukung ya dalam sebuah desain visual yang mana tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang dirasa kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau ringkas dan juga bisa kita lihat lebih menarik Bapak Ibu. Sehingga materi-materi atau info-info yang kompleks tadi tidak membuat orang untuk malas membacanya Bapak Ibu karena tampilannya yang ringkas dan secara visual menarik seperti itu Bapak Ibu. Ini ada saya contohkan Bapak Ibu, ini saya ambil dari internet, dari Google. Contoh-contoh infografis Bapak Ibu ya, yang temanya terkait dengan pendidikan Bapak Ibu ya, dengan pendidikan dan juga pembelajaran ya. Yang pertama, contoh ini adalah tentang asesmen nasional. Jadi di sini ada informasi apa itu asesmen nasional, kemudian instrumen asesmen nasional itu ada apa saja, kemudian pesertanya siapa saja. Nah, di sini ditampilkan. Sehingga ketika kita membaca infografis ini, mungkin kita akan paham poin-poin utamanya Bapak Ibu ya, poin-poin pentingnya dan lebih simpel ya, lebih ringkas. Kemudian di sebelah kanannya terkait materi pembelajaran nih Bapak Ibu ya. Kemudian hari kemerdekaan tempo dulu. Nah, ini mungkin mata pelajaran PKN mungkin Bapak Ibu ya yang lebih pas di sini. Nah, di sini ada infografis. Nah, infografis ini itu eh, tampilannya adalah desain grafis Bapak Ibu ya. Desain grafis sehingga hanya bisa kita lihat saja Bapak Ibu. Jadi di sini tidak ada tombol-tombol elemen-elemen interaktifnya seperti yang kemarin kita praktekkan. Jadi nanti kita akan membuat infografis yang mana di eh, dalam tampilannya itu ada elemen-elemen interaktif Bapak Ibu. Jadi di sana ada tombol-tombol yang bisa kita klik sehingga memunculkan sebuah informasi
ada tombol-tombol yang bisa klik yang menuju sebuah link, baik itu link video maupun link website Bapak Ibu. Dan juga nanti kita bisa nambahkan audio juga ya, seperti kemarin kita lihat bersama, meskipun terkendala tidak bisa saya praktekkan. Nah, nanti tampilannya tentunya akan lebih interaktif Bapak Ibu, infografisnya yang akan kita buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus membuat infografis Bapak Ibu? Ada beberapa keunggulan Bapak Ibu yang saya rangkum. Kenapa kita harus membuat infografis untuk materi pembelajaran atau yang berkaitan dengan pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama, secara visual tentunya lebih menarik karena di sana kita bisa menambahkan sebuah icon, grafik, kemudian ilustrasi-ilustrasi yang menunjang pemahaman pembaca Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ringkasannya lebih efektif Bapak Ibu. Jadi dari tampilan infografis tersebut itu sudah menunjukkan sebuah rangkuman dari informasi-informasi yang kompleks Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah mempermudah pemahaman. Ini jelas Bapak Ibu ya, dari visualisasi, kemudian dari ringkasan materi yang kompleks tadi itu, jadi akan mempermudah audiens atau pembaca untuk memahami informasi yang akan kita berikan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan daya ingat. Ya. Dengan tampilan-tampilan, gambar-gambar yang menarik, Bapak Ibu ya, ilustrasi yang menarik, jadi itu bisa meningkatkan daya ingat dari pembaca, Bapak Ibu. Nah, ini rangkuman saja Bapak Ibu ya, keunggulan infografis. Tentunya masih banyak lagi keunggulan-keunggulannya Bapak Ibu ya. Nah, untuk alur membuatnya Bapak Ibu, langkah-langkah membuat infografis, nah ini sudah ada di materi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa baca sendiri materinya ini. Nah, pada malam hari ini seperti biasa langsung saya praktekkan saja Bapak Ibu ya. Bagaimana membuat infografis menggunakan Genially. Oke Bapak Ibu, pertama kita masuk ke Google. Silakan ketikkan Genially Bapak Ibu ya. Kemudian klik kiri satu kali. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik kiri satu kali, nanti akan dibawa ke beranda akun kita Bapak Ibu ya, MySpace ya, akun kita. Kemarin di akun ini kita sudah membuat presentasi interaktif kemarin ya, bangun ruang. Kemudian yang kedua kita sudah membuat kuis ya, kuis matematika kemarin sudah kita praktekkan bersama. Nah, malam hari ini kita akan buat infografis sama seperti kemarin. Kita mulai dengan create Genially. Klik tanda plus ya, klik tanda plus Bapak Ibu ya. Klik kiri satu kali. Nah, di sini Bapak Ibu ada template-template ya, sama seperti kemarin. Bapak Ibu silakan klik infografis. Klik infografis. Nah, di infografis ini juga disediakan template-template Bapak Ibu yang menarik, yang mana template ini bisa Bapak Ibu gunakan secara gratis untuk template yang tidak bertanda bintang Bapak Ibu. Seperti ini gratis Bapak Ibu ya. Kalau ada tanda bintang seperti ini, berarti ini premium. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu untuk perbandingan premium dan gratisnya itu lumayan banyak gratisnya Bapak Ibu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya untuk kita mungkin yang hanya sekedar sekali dua kali untuk membuat presentasi dengan Genially. Tidak perlu Bapak Ibu membayar karena ini sudah banyak sekali template gratis yang bisa kita gunakan. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada beberapa template. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu Bapak Ibu ya, yang mana menurut Bapak Ibu itu menarik. Nah, malam hari ini saya mulai dari yang blank creation dulu Bapak Ibu ya. Karena kalau kita menggunakan template, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah memahami cara-caranya. Jadi saya mulai saja mengawali menggunakan blank creation. Jadi saya ke sebelah kanan sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini ada blank creation. Silakan Bapak Ibu klik kiri satu kali. Nah, kalau sudah diklik kiri satu kali, nah di sini nanti ada opsi Bapak Ibu memilih
ukuran yang mana? Ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang ukuran memang khusus biasanya kita gunakan untuk presentasi, ada yang mobile, ada yang square card. Nah, kita coba Bapak Ibu ya, karena kemarin kita sudah banyak menggunakan horizontal ya di 2 pertemuan, kita coba sekarang yang vertikal Bapak Ibu ya. Kita coba yang vertikal. Saya klik kiri yang vertikal, klik kiri 1 kali. Kalau sudah akan diarahkan ke halaman editor. Ya, kita tunggu proses loadingnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya tentunya berbeda dengan kemarin Bapak Ibu ya, karena ini vertikal. Ya, kalau kemarin kan horizontal. Nah, kalau sudah tampil seperti ini Bapak Ibu, nanti kita awali dengan memasukkan background. Bapak Ibu bisa memilih di bagian background. Nah, di sini ada beberapa gambar-gambar yang mungkin menurut Bapak Ibu menarik atau bagus. Nah, caranya Bapak Ibu bisa klik kiri 1 kali saja. Nah, pilih gambarnya, klik kiri 1 kali Bapak Ibu. Nanti akan muncul di sini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin, ya, tidak ingin memilih dari sini, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan gambar-gambar yang ada di resort Bapak Ibu ya, di shapes ini. Nah, biasanya ini hanya warna-warna polos saja Bapak Ibu ya. Saya coba pilih satu, saya pilih yang ini Bapak Ibu ya. Saya letakkan pas di pojok sampai muncul tanda garis seperti ini Bapak Ibu ya. Garis warna biru, vertikal dan horizontal berarti itu tepat di pojok. Kemudian bisa kita geser ke bawah. Nah, sampai kita paskan. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu ya. Kemudian warnanya kita ganti, kita arahkan ke color tanda kotak ya, persegi yang ada di pojok atas ini Bapak Ibu, sebelah kiri. Nah, ini untuk merubah colornya, misalkan warna ini. Nah, kemudian ini saya copy Bapak Ibu, Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang sebelah kanan juga saya ubah nanti. Nah, di sini posisinya Bapak Ibu bisa otomatis juga ya, tanpa menggeser ada di pojok kanan, pojok kiri, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ubah lagi warnanya Bapak Ibu ya. Misalkan saya ingin warna biru. Nah, di sini. Nah, ini bisa kita letakkan di pojok yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ingin diletakkan di bawah, Bapak Ibu bisa ke bagian ini Bapak Ibu ya. Put in order. Nah, ini bisa diletakkan di bagian atas atau bawah. Nah, di sini disediakan Bapak Ibu ya, untuk meletakkan posisinya. Kemudian di sini ada transparasi. Nah, bisa kita transparankan sampai 0%. Kalau 0% nggak kelihatan nih Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi tadi Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada copy, ada potong ya, ada hapus. Kalau menghapus di sini, kemudian ada tombol lock Bapak Ibu. Jadi supaya tidak bergerak bisa kita lock, kita kunci. Dari sini juga boleh, atau dari yang sini juga boleh Bapak Ibu. Sehingga ini tidak bisa digeser-geser. Dan juga tidak bisa diperbesar Bapak Ibu ya kalau sudah di lock. Jadi kalau ingin merubah ukurannya, misalkan kurang besar, jadi locknya harus dimatikan dulu Bapak Ibu. Harus di unlock terlebih dahulu. Mbak kita lock Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah kita lock, nah seperti ini saja Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan membuat infografis tentang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Pancasila. Nah, tentang profil pelajar Pancasila. Kita lihat referensi-referensi Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini nanti. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila ya. Kita download dulu gambarnya boleh Bapak Ibu ya.
kita pilih salah satu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, ini ya perlu kita buka. Saya download Bapak Ibu ya, download dulu, nanti kita upload. Ya, saya save. Kemudian nanti kita upload di sini Bapak Ibu. Caranya kita ke image. Nah, kemudian di sini drag and drop, kita pilih gambarnya. Nah, kita upload sama seperti kemarin Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah, klik kiri satu kali, nanti akan muncul di sini. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kalau misalkan gambarnya kurang kontras, ya, kurang kontras. Nah, ini bisa kita ganti backgroundnya warnanya. Kita ganti warna yang lebih cerah mungkin Bapak Ibu ya. Boleh seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan teks, kita pergi ke teks yang bagian atas Bapak Ibu ya. Kita tambahkan judul. Ya, pilih yang paling atas. Misalkan ini kita beri judul profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita buat rata tengah Bapak Ibu ya. Kita letakkan di sini atau rata kiri juga boleh supaya sama dengan garisnya ini Bapak Ibu ya. Peletakannya. Nah, kita letakkan di sini. Ini kalau misalkan terlalu mengganggu, ini bisa kita perkecil. Yang ini kita perbesar Bapak Ibu. Seperti ini. Oke Bapak Ibu, kemudian kita akan tambahkan navigasi-navigasi Bapak Ibu. Kita tambahkan elemen interaktif ya di bagian ini. Jadi ketika kita klik, misalkan kita klik yang berkebinekaan global, nanti akan muncul informasi terkait berkebinekaan global seperti itu. Nah, kita tambahkan button boleh Bapak Ibu. Tambahkan button. Misalkan saya tambahi button, kita cari Bapak Ibu ya. Mungkin yang sekiranya pas dengan tanda atau icon informasi. Biasanya kalau informasi itu dengan huruf I Bapak Ibu. Seperti ini biasanya. Nah, ini bisa kita letakkan Bapak Ibu. Mungkin di tengahnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, nanti warnanya juga bisa kita ubah. Kita sesuaikan dengan warna ini Bapak Ibu. Kita sesuaikan. Ini bisa kita custom ya dari gambar ini. Nah, sehingga warnanya sama Bapak Ibu. Jadi caranya pergi ke klik dulu ikonnya Bapak Ibu ya, elemennya, kemudian pergi ke color warna, kemudian pilih yang advance, kemudian Bapak Ibu klik tanda pena ya, tanda bullpoint ini, klik kiri aja satu kali Bapak Ibu, kemudian arahkan ini ke warna yang ingin kita duplicate ya, warna yang ingin kita salin. Sekarang warna ini, kemudian Bapak Ibu klik kiri satu kali. Nah, nanti akan jadi warnanya sama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari warna yang sekiranya sama dari sini. Nah, tidak perlu. Kemudian di sini kita beri elemen, maaf, interactivity ya. Seperti kemarin, kita berikan window saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau kita klik akan muncul jendela informasi. Kita klik window, kemudian kita pilih template yang sekiranya sesuai Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu butuh ada yang gambarnya, bisa pilih yang ini Bapak Ibu ya. Saya pilih yang ini. Nah, kemudian save and edit. Kita save, kita perbesar supaya lebih jelas. Kemudian gambarnya ini bisa kita ganti Bapak Ibu, kita replace. Nah, kita replace. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan gambar siswa boleh ya, atau gambar-gambar yang berkaitan dengan kebinekaan global. Saya kasih gambar siswa saja Bapak Ibu ya. Saya upload, saya sudah siapkan gambarnya. Saya upload dulu. Nah, sampai
prosesnya selesai, kemudian kita pilih, kita replace. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Nah, nanti gambarnya berubah. Udah di sini keterangannya, saya copy Bapak Ibu ya. Saya cari dulu dari sini. Kita cari saja Bapak Ibu terkait pengertian profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya Bapak Ibu ya. Jadi saya pilih yang berkebinekaan global. Nah, ini pengertiannya Bapak Ibu ya. Saya copy. Kemudian saya ke yang tadi Bapak Ibu ya. Di sini saya Ctrl V. Kalau terlalu besar bisa kita kecilkan Bapak Ibu. Atau ini kita hapus juga boleh. Saya cari yang lain Bapak Ibu ya. Mungkin yang lebih lengkap informasinya. Nah, misalkan di sini ini lebih lengkap Bapak Ibu ya. Ada elemen kuncinya. Ini saya copy. Kemudian saya Ctrl V di sini Bapak Ibu ya. Elemen kuncinya. Kecil. Nah, ini kalau berbeda bisa kita ubah Bapak Ibu ya. Boldnya kita hapus. Seperti ini. Kemudian di sini ini ada linknya Bapak Ibu ya. Bisa kita hapus saja kalau memang tidak membutuhkan. Nah, seperti ini. Mungkin saya percepat Bapak Ibu ya. Ini juga saya copy berkebinekaan global. Saya ketik saja global. Nah, kalau sudah kita kembali Bapak Ibu ya ke halaman editing tadi. Ini Bapak Ibu di sini bisa menambahkan link juga ya. Di sini ada tombol link Bapak Ibu. Nah, tombol link. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan ini sudah ada linknya. Nah, tapi menuju ke channel link. Nah, ini kalau misalkan tidak mau di delete saja linknya, ini juga ada tooltip. Jadi ada informasi lagi di sini. Kalau tooltip itu ketika mouse-nya kita arahkan, maka dia akan memunculkan sebuah informasi Bapak Ibu. Kalau tidak mau kita hapus saja bisa Bapak Ibu ya. Ini kalau ini memang ketika kita klik nanti close Bapak Ibu ya. Sehingga di sini tidak ada tombol untuk menghapusnya Bapak Ibu. Dan ini bisa dipindah posisinya. Kalau mau di sebelah kanan boleh. Sebelah kiri juga bisa Bapak Ibu ya. Baik, kita ke yang berikutnya Bapak Ibu ya. Ke beriman. Nah, di yang beriman ini kita tambahi juga elemen interaktif Bapak Ibu. Seperti tadi kita ke interaktif elemen, kemudian pilih yang I, tanda I Bapak Ibu ya. Kemudian letakkan supaya lebih cepat saya copy paste Bapak Ibu ya. Di sini untuk semua agar lebih cepat. Nanti warnanya tinggal kita ubah satu persatu Bapak Ibu. Nanti posisinya juga bisa disesuaikan Bapak Ibu ya, disamakan. Nah, kita advance lagi, kemudian pilih warnanya yang sama. Ini agak berbeda Bapak Ibu ya, ada sedikit warna putihnya Bapak Ibu ya, karena elemennya tadi yang kita pilih berbeda. Jadi berbeda dengan yang awal tadi. Kalau yang awal tadi memang tidak ada backgroundnya ya, tidak ada backgroundnya seperti itu. Jadi tidak masalah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pilih yang sekiranya sama dengan ini tadi sehingga terlihat menyatu begitu. Atau menurut Bapak Ibu
lebih bagus yang ini juga silahkan pakai yang ini Bapak Ibu ya. Hanya saja saran saya agar konsisten sama semua Bapak Ibu ya, sama semua. Karena ini tadi mungkin masih contoh Bapak Ibu ya, tidak masalah. Ini juga kita berikan interactivity Bapak Ibu. Saya pergi ke window, nah, kita pilih yang sama, ya. Yang sama kita perbesar, kemudian gambarnya kita replace lagi, kita pilih gambar. Saya percepat Bapak Ibu ya, karena prosesnya sama dengan yang tadi. Ya, prosesnya sama. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan melihat lagi dengan rekaman, ya, menyimak di rekaman, Bapak Ibu bisa di pause dulu, kemudian dipraktekkan, kalau sudah dilihat lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya percepat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini teksnya juga saya copy dari sini. Nah, ini langsung saja semuanya saya copy. Saya kecil. Yang ini saya hapus saja karena tidak kita pakai. Kemudian kita ganti beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sesuaikan. Oke, sudah, kita kembali lagi, kemudian kita edit yang ketiga. Kita samakan Bapak Ibu ya, kita pilih yang window semua ya, agar sama Bapak Ibu, agar konsisten sama. Gambarnya saya tidak perlu upload lagi, saya pilih yang ini saja Bapak Ibu, yang sudah disediakan agar tidak terlalu lama. Kemudian yang mandiri, elemen kuncinya ada 2. Ini saya hapus dulu. Saya ganti teksnya mandiri. Oke. Kemudian saya back to page lagi. Kemudian bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa juga menambahkan video-video Bapak Ibu ya, yang sekiranya sesuai dengan infografis yang Bapak Ibu buat. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat infografis terkait pembelajaran, mungkin akan lebih menarik kalau ada videonya. Videonya bisa diambil dari YouTube Bapak Ibu. Dari YouTube, mungkin Bapak Ibu pernah membuat konten pembelajaran di YouTube seperti itu. Bapak Ibu bisa sematkan ya. Oke. 2 lagi Bapak Ibu. Prosesnya sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau misalkan tidak mau window bisa pilih yang lain tadi. Ada beberapa interaktif yang bisa Bapak Ibu pilih. Atau mau dibedakan semua juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau ingin semuanya beda. Yang kreatif. Saya hapus, saya hapus. Saya kontrol V di sini Bapak Ibu. Kreatif. Oke. Sudah saya hapus lagi. Kemudian yang terakhir, gotong royong. Bergotong royong. Saya hapus, saya hapus. Kontrol V. Bergotong royong. Nah, ini gambarnya. Saya di sini sebenarnya sudah disediakan gambar Bapak Ibu. Hanya saja kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan sendiri gambarnya.
Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu tambahkan semisal video gitu Bapak Ibu ya, di bagian ini agar tidak kosong, atau keterangan-keterangan yang lain juga bisa Bapak Ibu. Kalau menambahkan video, Bapak Ibu cari di YouTube dulu videonya, nanti linknya kita, misalkan Bapak Ibu pilih ya di YouTube terkait dengan profil. Misalkan ini ada lagu, oke, saya pilih ini. Kemudian di sini kita copy saja Bapak Ibu ya. Kita copy linknya, kita buka dulu saja biar cepat. Nah, di sini kita copy ya linknya Bapak Ibu ya. Linknya kita copy, kemudian di sini kita Ctrl V, kemudian bisa dipilih tanda panah nih Bapak Ibu ya, tanda arah ke kanan. Nah, di sini videonya kita letakkan di sini. Bapak Ibu bisa menambahkan mungkin gambar-gambar atau elemen-elemen di sini Bapak Ibu ya, yang sekiranya memberikan desain yang grafis yang bagus Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa gambar-gambar. Nah, misalkan seperti ini, Bapak Ibu bisa sematkan ya. Warnanya Bapak Ibu bisa ubah. Silakan pilih warna yang sekiranya senada Bapak Ibu ya. Untuk desain yang bagus, warnanya itu tidak lebih dari 3 Bapak Ibu. Jadi jangan memberikan warna yang lebih dari 3, nanti kurang bagus Bapak Ibu ya. Di sini ada banyak sekali gambar-gambar juga ada Bapak Ibu ya. Sini ada banyak sekali bentuk-bentuk, dan juga di sini ada gambar yang mungkin cocok atau sesuai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih dari sini juga. Ini banyak sekali dan ini bisa digunakan gratis Bapak Ibu. Biasanya kan kalau di beberapa website itu harus berbayar. Nah, di sini gratis Bapak Ibu, gambar-gambar yang ada di sini. Tidak ada tanda bintang, ya, artinya gratis Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih yang sekiranya sesuai ya. Mungkin saya pilih yang orang saja Bapak Ibu, gambar orang ini. Kita kurang pas Bapak Ibu. Saya pilih yang berdiri saja ini. Nah, saya letakkan di bawah. Kemudian ini kita perkecil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menambahkan juga bentuk-bentuk, misalkan ini sebagai background dari video ini ya. Warnanya saya ubah jadi warna seperti warna ini di samping, kemudian posisinya saya letakkan di belakang. Agak ke depan dikit, mundur, mundur, kemudian videonya ini paling depan. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak Ibu tambahkan nanti nama juga boleh, misalkan nama kita sebagai pembuatnya letakkan di bawah Bapak Ibu. Hermawan. Bisa seperti Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa dieksplor ya, ditambah-tambahi Bapak Ibu ya. Yang sekiranya nanti sesuai dengan yang Bapak Ibu buat ya, tema atau materi yang Bapak Ibu ingin informasikan seperti itu. Nah, saya coba Bapak Ibu ya, seperti ini saja. Kemudian kita preview, kita lihat hasilnya. Nah, apakah sesuai dengan keinginan kita? Coba saya klik. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya close, saya klik. Nah, muncul, saya klik. Nah, muncul, kemudian videonya
Saya play di sini langsung Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu membuka YouTube ya, langsung play di sini. Nah ini tergantung sinyal Bapak Ibu ya, jaringan. Nah ini sebenarnya bisa, ini tergantung jaringan Bapak Ibu ya. Saya bagikan Bapak Ibu ya. Saya bagikan seperti kemarin. Kita klik di pojok kanan atas tombol share ya, kemudian beri judul kan di sini profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu klik all set. Ini deskripsi boleh diberikan, boleh tidak Bapak Ibu ya. Saya kosongi saja, kemudian saya klik all set, pojok kanan bawah warna biru. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik yang copy. Nah, coba saya bagikan di kolom chat, Bapak Ibu bisa membukanya dan mencobanya, Bapak Ibu, melihat seperti apa hasilnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu mungkin melihat ya hasilnya tadi sederhana karena memang perlu waktu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri sesuai dengan materi dan konsepnya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menambahkan sebelum ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Ada sekitar waktu mungkin sekitar 10 menit. Tadi yang belum kita gunakan Bapak Ibu di sini itu adalah terkait data Bapak Ibu. Terkait data. Saya coba saya tambahkan lagi. Kan saya cari saja dari template dulu Bapak Ibu ya. Dari template saja. Dari template infografis saya akan menunjukkan Bapak Ibu untuk menggunakan grafik-grafik Bapak Ibu. Saya coba cari sekiranya ada grafik. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini juga. Nah, saya coba yang ini saja Bapak Ibu. Yang ini. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat infografis, misalkan terkait data yang ada di sekolah Bapak Ibu atau di kelas Bapak Ibu. Misalkan saya ambil contoh saja data siswa. Misalkan data siswa SMP Merdeka misalkan. Data siswa SMP Merdeka tahun pelajaran. Ini saya sesuaikan dari template-nya saja Pak Ibu ya. Ada teks-teks saya edit saja. 2021 sampai 2024 misalkan. Nah, di sini ada beberapa grafik-grafik dan juga teks-teks Bapak Ibu ya. Sebenarnya di sini juga bisa menambahkan dari resort. Ya, resort kemudian interaktif graph. Nah, di sini ada. Nah, tapi saya pilih yang ada di template saja. Nah, di sini kalau kita ubah Bapak Ibu ya, misalkan data siswa, saya klik kiri 2 kali Bapak Ibu, saya muncul seperti ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa ketikkan misalkan tahun pelajaran 2021, 2022, kelas 7 dan seterusnya berapa gitu ya. Saya coba copy saja Bapak Ibu ya datanya. Di sini saya copy, kemudian saya kontrol V. Nah, misalkan ini kelas 7 tahun 2023 2024 230 siswa. Tahun 2223 itu 245 siswa. Tahun 2122 itu 185 siswa misalkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini di sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita bisa setting kalau Bapak Ibu ingin menambahkan keterangannya, kita aktifkan, kemudian mungkin nomornya ya, jumlah-jumlah angka-angkanya supaya lebih jelas. Nah, bisa kita tampilkan di sini. Nah, jadi untuk data ini kelas 7 tahun pelajaran 2324 itu sekitar 230-an mungkin di sini ya, seperti itu. Kemudian di sini boleh ditambahi interaktif yang lain Bapak Ibu ya. Misalkan melihat lebih detail jumlah pembagian putri dan putra misalkan seperti itu di sini. Atau setiap rombel, 7 berapa rombel bisa Bapak Ibu nanti
tambahkan informasinya di sini. Silakan pilih interactivity, kemudian bisa pilih pakai tooltip atau pakai window Bapak Ibu ya, atau mungkin pakai link. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada grafik Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu sesuaikan misalkan tahun 2022, oh, maaf, 21, 23, 22, kemudian di sini 22, 23, kemudian di sini 23, 24. Nah, ini misalnya jumlah total. Misalkan 22 itu tadi saya tidak menghitung Bapak Ibu jumlahnya berapa. Saya langsung saja perkirakan misalkan 600, di sini 620, di sini 600, atau misalkan 500 ya, agar terlihat grafiknya nanti. Ini misalkan 360. Nanti terlihat Bapak Ibu ya, ini untuk grafiknya. Jadi naik turun. Bapak Ibu juga bisa menambahkan keterangan seperti tadi. Nah, sini. Kalau ini terlalu mepet bisa diperbesarkan Bapak Ibu ya, dibesarkan. Seperti itu. Kemudian di sini bisa ditambahi data-data yang lain Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya hapus ya, awalnya 3 saya pilih 2. Saya tambahkan mungkin perempuan sama putra putri biasanya. Putra di sini berarti putri. Misalkan putri jumlah totalnya adalah 400, misalkan kalau putra 540 misalkan. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Kalau butuh keterangannya juga bisa. Nah, seperti ini. Ini bisa dihapus atau disesuaikan saja nanti. Nah, data-data yang lain juga bisa diubah Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa tambahkan keterangan-keterangan yang lain. Di sini Bapak Ibu. Di sini juga bisa, atau kalau misalkan tidak butuh bisa dihapus saja Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus sama dengan template yang disediakan. Kita sesuaikan saja. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa tambahkan tulisan juga boleh ya, misalkan terkait informasi di sini bisa. Nah, nanti ini bisa di-share dan bisa diperbarui terus Bapak Ibu. Nah, kalau berubah bisa ditambah. Misalkan di sini ingin menambahkan data lagi, silahkan Bapak Ibu ya. Nanti otomatis akan bisa berubah. Misalkan 21, 22 saya tambahi 20, 21. 20, 21. 20, 21. Nah, ini nanti otomatis akan bertambah Bapak Ibu ya di bagian sini. Nah, di sini bertambah ini 20, 21. Tinggal ditambah saja angkanya, misalkan 160, kemudian 230, kemudian 300. Nah, ya otomatis akan berubah Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Ini juga nanti bisa ditambahi juga, bisa diedit. Jadi ini bisa up to date Bapak Ibu. Bisa up to date diubah sesuai dengan data terbaru. Nah, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu ya untuk tambahan malam hari ini membuat infografis. Tadi kita sudah membuat infografis yang bentuknya vertikal dan juga membuat infografis yang dimana di sana ada data-data statistik ya. Kita menggunakan bagan-bagan maupun grafik-grafik yang disediakan. Di sini ada banyak Bapak Ibu. Silakan dipilih nanti yang sekiranya tampilannya sesuai. Kalau misalkan ingin yang horizontal juga bisa diklik pilih di sini Bapak Ibu ya. Di sini nanti bisa diedit ya, atau mau yang tampilannya seperti ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, silakan dipilih disesuaikan dengan tampilan yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan data yang ingin disampaikan. Mungkin itu dulu Bapak Ibu ya untuk pertemuan malam hari ini yang ketiga. Mungkin selanjutnya bisa tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Mbak Melisa.
Baik, terima kasih Pak Lendi atas pemaparan materi di pertemuan ketiga ini, yang mana Bapak Ibu sudah bersama-sama menyimak terkait bagaimana cara merancang infografis dengan Genially ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaan di meeting chat, atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nah, ini sudah ada Ibu Nurjanah Anang. Silakan Ibu Nurjanah bisa langsung bertanya ke Pak Lendi. Ya, silakan Ibu Nurjanah, apakah masih mendengar suara dari kami? Oke, di sini ada 3 yang sudah raise hand, Pak Lendi. Ada Ibu Ernawati, Ibu Kasiani. Silakan Ibu Ernawati atau Ibu Kasiani terlebih dahulu. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di meeting chat-nya ya, Bapak Ibu. Boleh lewat meeting chat, boleh langsung raise hand. Kalau raise hand itu lebih enak ya Bapak Ibu karena bisa langsung bertanya dengan Pak Lendi begitu. Ya, ini ada Bapak Sarwo Yuwono. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pak Lendi, bisa dengar suaranya? Terdengar Eh, Pak. Oh iya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ada sedikit yang mau saya tanyakan dari kemarin kan di awal kita itu harus membuat akun ya. Kemudian eh, dari aplikasi ini kan bisa untuk membuat kuis dan sebagainya. Kemudian ketika membuat kuis itu kan nantinya kita share ke anak-anak. Nah, yang jadi pertanyaan ini, apakah anak-anak nanti yang bisa membuka itu harus punya akun juga, atau mereka secara otomatis bisa membuka apa yang kita share? Itu aja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sarwo Yuwono yang sudah bertanya. Silakan Pak Lendi bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Sarwo Yuwono dari Jakarta. Salam kenal Pak. Di pertanyaan terkait materi yang kemarin Bapak Ibu ya, terkait gamifikasi. Jadi monggo silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya terkait materi yang kemarin, yang pertama, kedua juga boleh Bapak Ibu ya. Kita bahas melalui Zoom meeting ini. Baik, tadi pertanyaannya adalah terkait dengan peserta didik kita. Apakah ketika kita membagikan sebuah kuis, sebuah gamifikasi, mereka harus membuat akun terlebih dahulu atau langsung bisa mengaksesnya? Jadi untuk Genially ini Bapak Ibu sedikit berbeda dengan gamifikasi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah Bapak Ibu buat, misalkan menggunakan Kahoot atau Quizzes seperti itu. Biasanya kan kadang ada yang buat akun, kadang bisa langsung memanfaatkan, tapi harus menginput nama terlebih dahulu di awal seperti itu. Untuk Genially ini Bapak Ibu, karena memang basicnya adalah untuk presentasi interaktif ya. Jadi memang ada gamifikasi yang bisa kita manfaatkan di lingkup pendidikan adalah untuk kuis seperti itu. Namun masih terbatas Bapak Ibu, masih terbatas. Jadi siswa itu tidak harus membuat akun sehingga nanti di akhir pun siswa juga tidak bisa mengakses nilainya, ya nilainya tidak bisa diakses. Jadi gamifikasi yang kita buat, kuis yang kita buat itu hanya bisa dikerjakan sekali, ya. Kemudian nanti bisa dilihat skor terakhirnya, benar salah, ya benar salahnya benar berapa, salah berapa, tapi kita tidak bisa merekap data keseluruhan siswa, Bapak. Jadi si A dapat berapa, si B dapat berapa, itu tidak bisa kita rekap. Jadi mereka hanya bisa mengerjakan tanpa harus membuat akun ya. Jadi kita bagikan linknya saja. Setelah mengerjakan nanti di akhir ada raportnya,
Jadi mereka dapat melihat benar berapa, salah berapa. Dan itu bisa di-download, Pak. Seperti yang kemarin saya tunjukkan. Ya, coba saya tampilkan lagi. Hasilnya itu kurang lebih, bentar, seperti ini, Pak. Jadi resultnya, hasil akhirnya, ya resultnya itu bentuknya seperti ini. 3 benar, 7 salah. Nah, ini yang bisa di-download oleh siswa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat hasil dari siswa, siswanya bisa mendownload hasilnya. Kemudian file ini bisa dikirimkan ke Bapak Ibu sekali. Ya, bisa dikirim ke gurunya seperti itu. Memang masih terbatas Bapak Ibu untuk Genially. Kenapa nggak bisa merekap langsung seperti itu? Karena terbatas. Dan Genially ini saya perhatikan Bapak Ibu itu berkembang websitenya dibanding yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya pernah manfaatkan tahun sebelumnya Bapak Ibu ya, itu tidak ada rekapan hasil seperti yang saya tunjukkan tadi Bapak. Jadi ketika sudah mengerjakan kuisnya, gamifikasinya, itu di akhir tidak ada rekapannya, tidak ada benar berapa, salah berapa, seperti itu tidak ada Bapak Ibu. Nah, di tahun ini sudah mulai berkembang. Nah, ada rekapannya. Bisa jadi nanti di Genially ini, platformnya ini akan dikembangkan lagi, sama seperti ketika di Quizzes atau dengan Kahoot yang mana ada rekapan hasil akhirnya dari keseluruhan siswa seperti itu. Bisa di ranking, mungkin nanti akan berkembang Genially seperti itu Bapak Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Lendi atas penjelasannya. Dari pertanyaan dari Bapak Sarwoyono juga menjelaskan secara tidak langsung terkait kekurangan dari Genially ini. Jadi Bapak Ibu di sini juga bisa melihat kelebihan dari si Genially dan juga melihat kekurangan yang ada mungkin beberapa bulan ke depan atau tahun berikutnya ada perkembangan lagi di Genially ini terkait rekap nilai seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membagikan ke siswanya, jadi siswa tidak perlu yang namanya mendaftar akun dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa langsung ya Bapak Lendi langsung dikirimkan ke WAG-nya yang ada siswanya di sana. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa banget karena mengingat hari ini adalah hari terakhir diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya. Boleh lewat meeting chat atau boleh langsung raise hand. Kalaupun Bapak Ibu masih belum ada pertanyaan, begitu ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di WAG atau langsung japri. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, sepertinya masih belum ada pertanyaan. Ini Bapak Lendi mungkin bisa langsung closing statement saja untuk pertemuan terakhir kita hari ini. Silakan Pak Lendi. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Untuk terakhir Bapak Ibu ya, di pertemuan kita melalui Zoom meeting ini, tapi tentunya kita masih belum berakhir Bapak Ibu workshop kita kali ini karena masih ada 2 hari untuk berdiskusi melalui grup WA. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba, kalau ada kendala silahkan ditanyakan melalui grup Bapak Ibu ya. Nah, untuk Zoom meeting pada malam hari ini mungkin bisa kita cukupkan. Di terakhir Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya untuk Genially ini itu adalah platform atau web tool yang mana ketika kita mengaksesnya, kita harus menggunakan koneksi internet Bapak Ibu. Dan juga karena ini berbasis web tool, juga memudahkan kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat, mengedit, tidak harus menggunakan laptop, tidak harus menggunakan komputer. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui HP, ya. Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya melalui tablet, misalkan seperti itu. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, misalkan sambil menunggu di tempat umum, misalkan Bapak Ibu mungkin sambil mengerjakan juga bisa. Silakan dibuka HP-nya, buka Genially, asalkan Bapak Ibu email yang ada di HP sama dengan yang ada di komputer ketika kita mendaftar.
Nah, nanti akan terhubung. Jadi yang sudah kita buat di laptop, di komputer nanti ada di HP. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit melalui HP. Nah, seperti itu. Jadi sangat fleksibel, bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja Bapak Ibu. Di waktu kosong Bapak Ibu. Seperti itu. Dan juga terakhir Bapak Ibu ya, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya perkembangan zaman sekarang ini, perkembangan teknologi begitu pesat Bapak Ibu ya. Akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, fenomena yang ada, dunia digital itu begitu berkembang. Bahkan sekarang muncul yang lagi booming adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana artificial intelligence ini itu sangat membantu sekali kita sebagai pendidik Bapak Ibu, bisa memudahkan administrasi kita. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin bisa secara perlahan untuk terus belajar Bapak Ibu memanfaatkan platform-platform digital ini. Terutama contohnya seperti Genially atau platform-platform yang lain. Jadi saya sangat bangga sekali dengan Bapak Ibu yang malam ini bergabung, yang 3 hari ini bergabung. Itu tandanya Bapak Ibu adalah guru-guru hebat yang luar biasa, yang semangat meskipun di kesibukan Bapak Ibu ya di sekolah, harus mengajar, mungkin sekarang masih pekan-pekan ujian dan juga mengolah nilai, tapi Bapak Ibu masih menyempatkan untuk terus belajar ya, mengikuti perkembangan zaman, media apa yang sekarang lagi booming, media apa yang sekarang lagi hangat-hangatnya digunakan. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali yang malam ini bergabung ya. Saya lihat antusiasnya selama 3 hari ini. Ada juga Bapak Ibu yang sudah memberikan contoh hasilnya, dan saya cek, saya lihat luar biasa sekali hasilnya Bapak Ibu. Meskipun hanya dalam waktu 1 hari, Bapak Ibu juga sudah bisa membuat presentasi interaktif, membuat gamifikasi, dan tentunya pada malam hari ini mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa membuat infografis. Jadi tetap semangat Bapak Ibu ya, meskipun mungkin Bapak Ibu merasa kebanyakan saya melihat mendengar Bapak Ibu ya, keluhan dari Bapak Ibu yang mengikuti workshop saya sebelum-sebelumnya, mungkin Pak saya sudah berumur ya, jadi saya agak gaptek, sedikit pelan-pelan dalam membuat dan lain sebagainya, tidak cepat dalam mengikuti, menyimak dan mempraktekkan, tidak masalah Bapak Ibu ya. Jadi di Guru Inspiratif Indonesia, media-media yang di-sharingkan itu adalah media pembelajaran yang bisa Bapak Ibu ikuti, karena memang proses pembuatannya sangat sederhana Bapak Ibu. Jadi kami membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti dan mempraktekkan juga. Jadi tidak hanya menyimak saja Bapak Ibu, tidak hanya memperhatikan saja, tapi harapan kami Bapak Ibu semuanya yang mengikuti pelatihan ini, workshop ini, bisa mempraktekkan membuat media yang kami sampaikan, seperti itu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu ya, terus membuat dan berinovasi, membuat media pembelajaran untuk peserta didik kita, seperti itu. Mungkin terakhir saya mohon maaf Bapak Ibu kalau selama 3 hari melalui Zoom meeting ini ada salah kata dari saya ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kelewat saya tanggapi, seperti itu saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu di pelatihan-pelatihan, di workshop-workshop virtual berikutnya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Melisa. Iya, baik. Terima kasih Pak Lendi atas closing statement-nya. Jadi benar banget kata Pak Lendi bahwasanya Bapak Ibu yang bergabung di room Zoom meeting ini, Bapak Ibu hebat-hebat semuanya. Keren banget Bapak Ibu mau belajar terkait apa yang sedang ada di pendidikan kita, merebaknya media pembelajaran yang berbasis digital. Akan tapi Bapak Ibu masih tetap semangat dan antusias untuk belajar. Luar biasa keren sekali tentunya semangat Bapak Ibu sampai ke kami juga tentunya. Nah, jadi seperti yang telah dikatakan Pak Lendi, Bapak Ibu, bahwasanya Genially ini memang platform online yang mana harus terkoneksi internet dan tidak harus dengan laptop atau PC Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan tab atau iPad atau bahkan gawai, jadi bisa sefleksibel itu Bapak Ibu nantinya.
Harapannya Bapak Ibu setelah mendapat materi ini, Bapak Ibu bisa mempraktekkannya, bisa mengaplikasikannya ke kelas Bapak Ibu masing-masing, karena mengingat peserta didik kita itu sudah semuanya ya Bapak Ibu mengenal adanya teknologi digital. Jadi semoga Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ke kelas Bapak Ibu masing-masing agar menjadi kelas yang menyenangkan begitu, yang interaktif begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga ada beberapa yang tertinggal atau beberapa yang masih ada permasalahan begitu. Nantinya Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi tidak perlu malu-malu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung screenshot saja masalahnya apa, kemudian langsung kirimkan di WhatsApp group. Siapa tahu Bapak Ibu yang menjadi peserta pun juga bisa saling berbagi. Dan juga di sana nantinya akan direspon oleh Bapak Lendi karena telah bergabung di WhatsApp grup Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang menanyakan terkait rekamannya, nantinya akan kami bagikan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, nanti Bapak Ibu bisa menyimak ulang rekaman Zoom meeting ini atau bahkan nanti Bapak Ibu bisa membuka materi yang telah dibagikan oleh Pak Lendi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom meeting mulai dari hari pertama hingga hari terakhir ini. Terima kasih juga khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah on cam membersamai kami. Kemarin saya melihat dan menandai ini ada Ibu Haji Rasmila, Bapak Sarwo, dan Ibu Katarina. Wah, keren-keren sekali nih Bapak Ibu yang sudah on cam. Terima kasih juga. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sangat semangat sekali mulai dari hari pertama hingga hari terakhir. Tapi kita masih ada ya Bapak Ibu diskusi interaktifnya melalui WhatsApp group. Jadi ini bukan benar-benar terakhir untuk pertemuan kita hari ini karena masih ada 2 hari lagi untuk diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Kami mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan saat kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Lendi atas pemaparan materi yang luar biasa, yang sangat sabar sekali dalam menjelaskan step by step-nya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekali lagi yang sudah bergabung di room Zoom meeting ini. Baik, kami akhiri Bapak Ibu pertemuan ketiga ini dan pertemuan terakhir dari diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lendi, terima kasih Bapak Ibu.